wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Cak Ning pendengar radio RRI Pro Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan presenter kita yang selalu cantik setiap hari, Ning Purbandari. Nggih, Pak Ustaz. Semoga selalu bahagia Amin. setiap hari. Amin, amin, Allahumma amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua masih dalam mampu dan mau melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa dan mampu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teriring sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cak Ning pendengar Cahaya Pagi rahimakumullah. Tema pada pagi yang cerah hari ini adalah yang akan kita angkat tentang suami soleh, idaman para wanita. Sebelum melangkah lebih jauh atau kita bahas tentang suami soleh, idaman wanita, perlu kita ketahui bersama dan kita pahami bersama bahwasanya soleh atau suami soleh itu yang bagaimana? Suami soleh itu adalah suami yang paham tentang syariat agama. Di samping paham tentang syariat agama, juga mampu melaksanakan ketaatan yang diperintahkan oleh syariat agama. Bukan hanya faham, bukan hanya mampu melaksanakan, tapi juga berakhlak yang mulia kepada siapapun. Itulah suami soleh. Lalu wanita-wanita yang mengidamkan suami soleh, tentunya mereka-mereka yang menginginkan dalam membina mahligai rumah tangga yang merupakan ibadah kepada Allah, dan tentunya untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cuma untuk mencari kesenangan dunia, tentunya yang dicari adalah seorang pria atau seorang suami yang tampan sekaligus mapan. Masalah akhlaknya baik, masalah agamanya paham ataukah tidak, itu nomor sekian. Tentunya hanya wanita-wanita yang baik yang mengharapkan suami yang soleh. Lalu suami soleh itu kriterianya bagaimana? Dalam Islam disampaikan bahwasanya ketika kita mencari seorang pasangan atau seorang jodoh, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan hadis ini seringkali kita dengar, bahkan kita hafal, yaitu tunggihul mar'ata li arba'in. Ada 4 hal dalam hal mencari jodoh. Yang pertama, limaliha wali hasabiha wa jamaliha dan walidiniha. Kekayaannya, keturunannya atau nasabnya, dan kemudian ketampanan, kecantikan
Dan yang keempat adalah yang paling penting adalah paham tentang agama, tentang agamanya. Tapi untuk memilih itu tentunya 1001 dapat kita dapatkan. Cak Ning pendengar Cahaya Pagi Radio RRI Pro Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut agama, ciri-ciri suami yang baik atau suami yang soleh itu, yang pertama, mempunyai tanggung jawab dalam memberi nafkah. Suami yang baik itu adalah mereka yang selalu memenuhi kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri, kepada anak-anaknya. Hal ini sejalan dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki atau seorang laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karena itu Allah melebihkan sebagian dari mereka, seorang laki-laki dari seorang perempuan, karena mereka itu telah menafkahkan harta mereka. Jadi suami yang baik, suami yang soleh itu menurut agama ciri-cirinya yang pertama, suami yang memberikan nafkah kepada keluarganya, anak-anak dan istrinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ciri-ciri suami yang soleh itu adalah suami yang soleh taat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami yang taat beribadah kepada Allah, yang mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya mampu melaksanakan ibadah dan juga menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak hanya dirinya sendiri, tapi bisa memberikan nasihat, pendidikan kepada istrinya dan kepada anak-anaknya. Ini ciri-ciri suami soleh yang kedua yang menjadi idaman wanita. Jadi bukan hanya takwanya ini untuk dirinya sendiri, tapi juga memberikan nasihat, mengajak, memberikan contoh kepada anak-anak dan istrinya. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri laki-laki yang soleh idaman wanita itu berperilaku baik, berakhlak baik, baik tutur kata maupun perbuatan, dan mempunyai kesabaran. Suami yang baik harus mampu maklumi kekurangan akan istrinya dengan sabar untuk menasihati istrinya. Jangan melihat istrinya salah sedikit langsung keluar kata-kata yang tidak baik. Tentunya ini akan menyakiti hati seorang wanita. Berikan mereka pengertian dengan cara yang baik. Karena dalam Al-Quran, dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam surat An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'a wa ja'allahu fihi khairan katsira. Dan pergaulilah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan padanya kebaikan yang banyak. Artinya kita ini dalam rumah tangga, baik suami maupun istri,
bisa memaklumi, memaafkan apapun yang diperbuat oleh suami istri. Kalaupun itu salah, dengan cara yang baik pun kita menyampaikan. Jangan sampai semakin kita ingatkan, istri kita itu semakin benci, semakin sakit hatinya karena cara kita kurang bijaksana. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, selalu membimbing tentang agama, memberikan pendidikan tentang agama kepada anak-anak dan istri-istrinya. Karena ini Allah pun memberikan peringatan kepada kita. Jangan sampai engkau menjadi suami yang egois. Hanya untuk dirinya ilmunya, hanya untuk dirinya keselamatannya. Dan itu Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi tugas seorang suami adalah memberikan pendidikan, memberikan pengertian supaya tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Itu tugas suami. Dan ketika itu mampu dilakukan oleh seorang suami, itulah suami yang baik, suami yang soleh, yang menjadi idaman kaum wanita. Dan yang terakhir, ciri-ciri suami yang soleh adalah selalu mendoakan kebaikan bagi istri dan anak-anaknya. Dan seringkali kita dengar, kita hafal doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Itu doa-doa seorang suami yang seharusnya selalu kita baca, yang diharapkan keluarga kita menjadi keluarga yang baik, keluarga yang bahagia, baik di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Ca'ning pendengar radio RRI Surabaya dalam acara-acara pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian kriteria ciri-ciri suami soleh menurut agama Islam, ini mungkin sangat sulit kita dapatkan. Paling tidak ada 1-2 yang mampu kita dapatkan. Tapi yang paling utama adalah suami yang paham akan agama dan juga mampu melaksanakan itu semua dan berakhlak yang baik. Karena orang yang soleh itu bukan hanya soleh ritual, tapi sosialnya sangat buruk. Ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ini sementara bekal yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat terutama pada diri saya pribadi dan umumnya seluruh pendengar Cahaya Pagi Ca'ning yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Neng Purbandari yang dapat saya sampaikan. Matur nuwun mukadimahnya Pak Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz sikap istri yang terlanjur mendapatkan suami yang tidak soleh? Lah niki pun kadung Pak Ustadz. Kadung dia anak wis kadung duwe anak tapi kok gak soleh-soleh malah tolak soleh ya. Gak tolak-toleh lah kok umpane ngoten lho. Pripun Pak Ustadz? Nggih. Bagi istri tentunya yang harus dilakukan tetaplah dalam kesabaran dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya jangan sampai sikap suami yang tidak soleh ini menular kepadanya. Pertama. Kemudian sikap seorang istri tetaplah harus melaksanakan kewajiban kepada suami dengan penuh kesabaran
keikhlasan hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena walaupun suami tidak soleh, seorang istri tetaplah berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan seorang istri yang sabar, ikhlas atas tingkah laku tidak baik suaminya, akan mendapatkan pahala seperti Siti Asiyah, istri dari Fir'aun laknatullah alaih. Jadi tetap bersabar, ikhlas, hanya mengharap ridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu aja. Nggih, Pak Ustadz. Ya. Jadi yang sang istrinya kedah sabar ngoten nggih Pak Ustadz nggih. Nggih. Jurusipun Karena itu ladang selalu pahala, berdoa, justru ladang pahala kepada istri. Iya. Nggih, Pak Ustadz. Nggih, berikutnya Pak Ustadz niki saking Iqbal Perak. Nah, Pak Ustadz, bagaimana sikap kita kalau kita berumah tangga itu dijodohkan oleh orang tua? Monggo Pak Ustadz. Ya, nggih. Tak ning mendengar cahaya pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan dari Mas Iqbal ini tentunya pertanyaan kepada semua anak-anak muda yang mungkin menghadapi yang sedemikian. Iya, perjodohan ngoten ya Pak Ustadz. Yang pertama kita pahami adalah orang tua itu tentunya menginginkan anak-anaknya bahagia, ya kan? Yeah. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya tidak bahagia itu kalau orang tua itu baik. Yeah. Dan di samping itu kewajiban dari orang tua yang paling akhir adalah mencarikan jodoh kepada anak-anaknya. Itu memang tugas daripada orang tua. Tetapi orang tua pun juga harus meminta pendapat, tidak harus egois. Dan tidak boleh egois hanya untuk kepentingan dirinya. Karena yang menjalani rumah tangga adalah anak-anaknya. Dan sikap kita sebagai anak harus bijak juga. Jangan mengatakan atau sesuatu yang menyakitkan orang tua. Komunikasikan dengan cara yang baik. Atau kalau mungkin sudah mempunyai calon sendiri, itu disampaikan dengan cara yang baik. Jangan sampai menyakiti. Jangan sampai kita dikatakan sebagai anak yang durhaka. Dan kita juga harus memberikan pengertian kepada orang tua, daripada menyesal di kemudian hari, mending komunikasikan dengan cara yang baik kepada orang tua. Kalaulah setuju, kita bilang iya. Kalau iya, tentu konsekuensinya juga kita harus siap. Kalau tidak, katakan tidak, tapi tanpa menyakiti hati orang tua. Kita memberikan alasan yang objektif karena yang menjalani kita, dan kita punya kriteria sendiri tentang jodoh kita ke depan. Ya, demikian Neng Purbandari yang bisa menjadi jawaban untuk pertanyaan itu. Ini ngaten Pak Ustadz, menawi semisal menika yang muda-muda ini sudah saling mencintai ngaten, sudah apa ya istilahnya wis pacaran ngaten Pak Ustadz. Tapi orang tua nggih tir podo irenge, sir podo senenge. Tapi ternyata Pak Ustadz, orang tuanya ini tidak setuju dengan itu misalnya, dengan yang dicintai anaknya. Itu bagaimana Pak Ustadz sikap keduanya supaya tentunya kita mengharapkan dalam membina mahligai rumah tangga atas ridho dari kedua orang tua kita. Karena dengan ridhonya orang tua, kita menapaki hidup dalam rumah tangga akan dimudahkan oleh Allah menjadi rumah tangga yang bahagia
sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi tidak sedikit pula orang tua kadang egois, tanpa mempertimbangkan kebahagiaan anak-anaknya, sehingga tidak mau menyetujui. Lah, kalau sudah demikian, tentu yang kita pahami sebagai anak, kenapa orang tua saya kok tidak setuju? Faktor apa? Nah, ini yang perlu kita cari jawabannya. Kalau orang tua melarang kita dengan pilihan kita karena faktor yang dibenarkan oleh agama, tentunya sebagai anak kita harus ikuti apa yang menjadi saran dari orang tua. Dan sebaliknya, orang tua pun harus memahami kenapa anak saya kok milih seperti itu, milih jodohnya sendiri seperti itu. Kalaupun itu yang dipilih anaknya itu tidak melanggar, katakanlah anak baik-baik. Kalau masalah miskin kaya itu kan Allah itu bisa saja dengan hitungan kun fayakun pun jadi kaya bisa jadi miskin, miskin jadi kaya. Meskipun kadang-kadang orang tua melihat seperti itu ya Pak Ustadz. Iya. Dan kita tidak munafik memang kalau masalah kaya miskin juga problem dalam rumah tangga. Tidak cukup dengan cinta kan gitu. Kita harus bijak saja nih Pak. Jadi harus bijak dua-duanya dalam menentukan sikap. Sebagai anak, opo. Jawaban kenapa mau udah setuju, ada apa kan? Opo caranya supaya sama atau tidak? Bisa anaknya berbakti kepada orang tua, begitu juga orang tuanya kedah bijak ngaten datang anaknya ngaten Pak Ustadz. Niku dari Mas Iqbal Pak Ustadz datang Perak. Lanjut Pak Ustadz. Nah, niki pertanyaan saking Mbak Reni di Beratang. Nah, Pak Ustadz, apakah boleh wanita itu menafkahi suami? Maksudnya, apakah boleh wanita menafkahi suami walaupun soleh tapi miskin? Ngapunten ini, gimana ini pertanyaan Mbak Reni? Nggih. Monggo Pak Ustadz, mungkin bisa diurai Pak Ustadz. Iya. Soleh tapi miskin, menapa ngaten maksudipun Pak Ustadz? Iya, bisa jadi seperti itu. Nggih. Ya, kita dihadapkan satu problem ya. Misalnya kita mengidam-idamkan seorang suami yang soleh. Dengan soleh itu sendiri yang paham agama, yang taat agama, yang berakhlak yang baik. Tapi kok miskin ya? Gitu kan? Itu kan? Ini yang jadi problem. Terus pertanyaannya, kenapa? Bolehkah seorang istri menafkahi suami? Begini, Neng Purbandari. Tugas seorang suami itu menafkahi istri dan anak-anaknya. Yang penting kewajiban seorang suami itu adalah menafkahi suaminya, menafkahi istri dan anak-anaknya. Ya, istri dan anak-anaknya. Itu terlepas dari mencukupi atau tidak. Yang penting kewajiban sudah dilaksanakan. Kalaupun toh nanti misalnya istri membantu suami mencari nafkah karena kondisi rumah tangga dalam ekonominya kurang mencukupi, itu boleh-boleh saja. Atau mungkin bahkan suami tidak kerja sama sekali karena faktor tertentu. Misalnya suami sakit. Betul. Ya bagaimana kalau nggak bisa bekerja? Ya. Itu kan ada alasannya. Tapi kalau suami tidak mau kerja, terus kemudian dia itu nganggur di rumah, tidur, makan, tidur, yang mencari nafkah seorang istri, tentu dolim bagi seorang suami seperti ini. Niku terus dolim sekali. Terus kata Pak Ustadz ngajeng wau nek suami salah ya mertuane sing suami salah, mertua memburu ya Pak Ustadz. Diburu mertua mertua kan gitu. Jadi sifatnya yang mencari nafkah wajib adalah
Yang wajib Suami. mencari nafkah itu suami, sedangkan istri sifatnya membantu. Ngaten nggih. Bantu saja. Seberapapun Kewajiban besar tetap kecilnya seorang nggih. suami. Nggih, seberapapun besar kecilnya nggih Pak Ustadz nggih. Betul. Nggih, mudah-mudahan kagem Mbak Reni teng Bratang bisa menjawab nggih. Nggih Pak Ustadz niki tasih. Halo. Nggih. Nggih Pak Ustadz. Tangsih wonten 2 pertanyaan menika Pak Ustadz. Sing setunggal saking Mbak Dina nggih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Ustadz, bagaimana bagi suami yang soleh? Lebih mengutamakan mana, istri atau orang tua yang dinafkahi? Monggo Pak Ustadz. Nggih. Cak Ning pendengar Radio Perempat Surabaya di acara Cahaya Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap seorang suami yang soleh lebih mengutamakan mana antara orang tua yang menjadi tanggung jawab dia dengan anak dan istrinya yang juga menjadi tanggung jawab kita, seorang suami. Tentunya kita harus melihat situasi dan kondisi yang ada. Kalaulah kita dalam berumah tangga, dalam ekonomi kita sudah mencukupi untuk kebutuhan istri dan anak-anak kita, dan ada kesempatan untuk membantu menafkahi ibu bapak kita yang sudah tua misalnya, yang tidak bekerja, itu juga memang tanggung jawab seorang suami, seorang anak laki-laki. Tetapi kalau memang ekonomi kita itu mencukupi bahkan berlebih untuk menafkahi ibu bapak kita yang sudah tidak bisa bekerja lagi. Tetapi kalau ekonomi kita masih belum mencukupi, satu sisi kita juga punya kewajiban kepada orang tua yang tidak bekerja misalnya, ya kita harus lebih melihat kondisi yang tanggung jawab kita yang lebih baik, yaitu anak-anak dan istri kita. Jadi keluarga ya yang utama ya Pak Ustadz? Iya, yang lebih utamakan anak-anak kita. Kecuali kalau kita mungkin dalam satu rumah begitu kan. Kalau satu rumah kan bisa kita langsung bisa langsung tanggung bersama. Sampun Pak Ustadz. Monggo. Kangge Mbak Dina, mudah-mudahan bisa menjawab nggih Pak Ustadz. Nggih, terakhir Pak Ustadz menika saking hamba Allah. Nggih, Pak Ustadz, apakah benar surga istri itu ada pada keridhaan suami? Monggo Pak Ustadz. Nggih. Dalam salah satu hadis disampaikan ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalil jannah. Seorang istri yang meninggal dunia kemudian suaminya ridho, maka seorang istri itu berhak masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentunya seorang suami yang bagaimana, kan begitu kan? Kalau suami yang tidak soleh, ya kita tidak bisa memberikan ridho kepada istri karena tidak sejalur, kan begitu? Begitu. Jadi tetap kita sebagai seorang istri misalnya tetap minta ridhonya seorang suami. Itu aja. Jadi benar begitu nggih Pak Ustadz nggih? Benar nggih kalau surga istri itu ada pada keridhaan suami. Nggih Pak Ustadz, gangsal pertanyaan sampun terjawab semuanya. Alhamdulillah. Monggo sak menika wekdalipun kantun 3 menit Pak Ustadz. Kagem Pak Ustadz bisa memberi kesimpulan utawi memberi motivasi kagem para suami supaya menjadi suami yang soleh, membimbing keluarganya, ngaten Pak Ustadz. Monggo Pak Ustadz. Alhamdulillah, bahasan pagi hari ini di acara Cahaya Pagi sudah kita akhiri, dan sebagai kesimpulan pada pembahasan tema
tentang suami soleh idaman wanita. Tentu satu kebahagiaan bagi kita, bagi wanita yang oleh Allah diberikan jodoh suami yang soleh, yang sudah menjadi idaman ketika dalam rangka mencari jodoh, yang menjadi imam dalam rumah tangga, yang bisa menuntun ke dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tetapi tidak semua wanita bisa mendapatkan suami yang diidam-idamkan, karena memang tidak ada yang sempurna di dunia ini. Iya. Itulah fungsinya kita dalam rumah tangga, saling melengkapi kekurangan masing-masing, saling memahami, saling memaafkan, saling maklumi dan sebagainya, supaya dalam rangka membina mahligai rumah tangga yang diidam-idamkan dan ujung-ujungnya mencari doa Allah adalah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tetap kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan rumah tangga kita, kalau kita sudah berumah tangga, kalau kita masih dalam rangka mencari-cari jodoh, mudah-mudahan diberikan oleh Allah jodoh yang baik. Kalau seorang perempuan mendapatkan jodoh yang soleh, Amin. kalau seorang laki-laki mendapatkan istri yang salihah, Amin. sehingga memudahkan kita dalam rumah tangga menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bukan hanya di dunia saja kita bahagia, tapi kita harapkan di akhirat pun kita juga bahagia. Amin. Demikian Neng Purbandari yang kami sampaikan. Dan dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kalau boleh saya pantun, Nggih. wak juminten ketiban jendelo, saiki tiangi loro, tekap semanten atur kawulo, mau menalipat kula nyuwun ngapura. Nggih. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.